Shalom semuanya. Ya. Saudara, setiap akhir tahun biasanya kita selalu mempunyai sebuah impian atau keinginan. Nanti di akhir tahun itu apa yang ingin kita capai? Biasanya seperti itu saudara. Pasti saudara juga punya hal itu. Saudara sudah menetapkan poin-poin apa, perubahan dari hidup saudara seperti apa, karakter saudara mungkin. Terus untuk usaha saudara mungkin, pasti saudara sudah menetapkan yang namanya planning dan rencana. Aduh, aku tahun ini pengen seperti ini, nanti usahaku mencapai seperti ini, omsetnya akan seperti ini. Biasanya itu sudah kita tetapkan di awal tahun saudara. Ya, kita rindu untuk hidup kita ini mengalami yang namanya perubahan. Amin saudara. Ya, Tuhan pun rindu melihat setiap kita mengalami yang namanya perubahan demi perubahan ke arah yang lebih baik. Sebab firman-Nya berkata, Tuhan akan membawa kita naik dan tidak pernah turun. Amin. Ya, mari kita mau baca dahulu dalam ayat 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata demikian. Dan karena 2 Korintus 3, kok beda ya, bentar. 2 Korintus 3 ayat 18, saya bacakan aja ya saudara ya, mungkin alamatnya agak sedikit geser. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dikatakan di sini, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini adalah kerinduan Tuhan dan ini harusnya menjadi pedoman sebagai kita orang Kristen, sebagai kita orang percaya, untuk kita ini berubah menjadi seperti Kristus, bukan menjadi Kristus ya, menjadi seperti. Karena kesempurnaan itu hanya punya Tuhan. Tapi Tuhan rindu karena kita diciptakan serupa dan segambar. Yang namanya serupa itu pasti sangat mirip saudara. Betul saudara? Tapi seringkali kita kalau diomong, wah susah lah kalau sama kayak Tuhan, susah. Padahal destiny kita diciptakan serupa dan segambar. Itu yang dikatakan di Alkitab. Jadi Tuhan rindu untuk setiap kita, karakter kita, hari demi hari kita mau yang namanya diubahkan. Yang tadinya enggak sabaran atau cepat marah, kita minta Tuhan berikan aku kesabaran. Supaya nanti di akhir tahun itu paling enggak Tuhan, aku mengalami yang namanya enggak cepat marah itu berkurang dalam hidupku. Nah itu paling enggak tuh ada progres saudara. Jangan awal tahun seperti ini, akhir tahun masih sama. Nah itu namanya tidak ada progres. Mau sekecil apapun, tetap namanya progres saudara. Yang namanya sekolah itu, kita itu seumur hidup saudara. Yang namanya sekolah kehidupan. Ya, karakter bisa dirubah enggak? Orang dunia berkata susah. Tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting apa? Kita mau bayar harga. Bayar harganya apa? Kalau yang cepat marah, ya tahan emosi, tahan perkataan. Biasanya kalau diomongin orang langsung balas, keluarkan perkataan yang lebih jahat. Nah saat ini kalau engkau mau bayar harga untuk perubahan, saat engkau dikatain orang, tarik napas saja, cooling down. Itu sudah bayar harga saudara. Karena Tuhan tahu, oh sifat kamu ini sebenarnya orang yang gak panjang sabar. Tapi engkau sudah melakukan itu adalah harga yang harus dibayar. Saudara, intinya kita harus mau bayar harga. Kita harus mau mengupgrade hidup kita, supaya kita boleh menikmati setiap janji-janji Tuhan yang selalu baru untuk setiap kita. Saudara, saya percaya kita semua mempunyai yang namanya handphone. Ya, kita punya HP dan situ dikatakan seringkali ada yang namanya peringatan software update. Bisa nggak saudara, kita nggak mengupdate software kita, software handphone kita, terus kita memainkan handphone kita, bisa nggak?
tetap masih bisa berfungsi, saudara. Tapi secara tidak sadar, kalau saudara tidak pernah mengupdate handphone itu, setelah sekian tahun, tiba-tiba ada sebagian fungsi handphone yang tidak bisa berfungsi. Betul nggak? Ada yang pernah mengalami? Ada aplikasi-aplikasi tertentu yang tidak bisa dibuka. WhatsApp saudara mungkin, loh kok nggak bisa ya? Software update itu diperlukan untuk apa? Supaya kita bisa menikmati setiap fitur yang ditaruh di HP kita ini. Semuanya bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Itu tujuannya kita mengupgrade. Kalau kita malas untuk upgrade, jangan-jangan nanti, suatu saat nanti ada bagian dari hidup kita yang kita nggak bisa untuk memainkan atau mengaplikasikannya lagi. Karena ada sistem yang harus diupdate. Sama Tuhan, saudara, dengan Tuhan, kalau kita mau menikmati semua fitur, semua janji-janji Tuhan, semua kebaikan Tuhan, ada syaratnya. Dan kalau Tuhan minta kita mengupgrade, kita harus upgrade. Saudara, kita seringkali minta, orang Kristen seringkali minta yang namanya, aku pengen diberkati. Janji Tuhan, aku ini keturunan Abraham, aku pasti diberkati. Saudara, tapi kita tidak pernah mengupgrade hidup kita. Kalau kita nggak mau bekerja, dari mana Tuhan mau memberkati kita? Betul saudara? Kita harus upgrade saudara. Seorang petani, kalau zaman dulu yang namanya petani bercocok tanam, mereka pakainya apa alatnya? Cangkul saudara. Cangkul itu adalah alat yang ajaib buat petani. Bercocok tanam dia pakai cangkul. Tapi saudara, dengan seiringnya waktu, perkembangan dunia, teknologi pertanian, kita sekarang mengalami yang namanya nggak perlu sebenarnya mencangkul itu. Kita ada yang namanya sekarang traktor, ada yang namanya dari mencangkul mungkin pakai lembu ya saudara ya, dibajak dulu tanahnya ya. Tapi sekarang pakainya apa? Traktor, tinggal ngijek gas, saudara. Enak. Nah, kalau saudara nggak mau upgrade, bisa nggak petani bercocok tanam? Tetap bisa. Ya, dia tetap bisa menggunakan cangkulnya. Tapi hasilnya tidak maksimal. Tapi kalau kita mau mengupgrade pengetahuan kita, cara kita bercocok tanam, petani ini ya. Oh ternyata ada alat-alat yang memudahkan. Nah ini akan lebih enak saudara. Ya. Nah saudara kita mau baca, karena kalau kita nggak mau mengupgrade, itu yang ada kita ini menjadi susah sendiri. Dalam Pengkhotbah 10 ayat 10 dikatakan seperti ini. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saudara, pisau kalau nggak pernah diasah, pisau di dapur saudara, kalau nggak pernah diasah, saudara kalau mau motong daging misalnya saudara, nggak pernah diasah, gampang apa susah saudara? Susah. Bisa nggak buat motong? Bisa. Tapi apa? Engkau harus memperbesar tenaga. Capek. Engkau harus memperbesar tenaga. Kalau kita nggak mau mengupgrade, kita nggak mau mengasah, kita nggak mau mengupdate teknologi yang Tuhan taruh itu sebenarnya ajaib banget dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau kita mengupdate. Roh kita diupdate terus, mengalami yang namanya peningkatan. Supaya apa? Supaya kita ini nggak capek. Saat roh kita kuat, itu akan mengalahkan yang namanya kelemahan tubuh. Makanya perlu hari-hari ini kita terus mengupdate, kita terus menggali yang namanya firman saat teduh, supaya roh kita menjadi kuat. Untuk mengalahkan yang namanya tubuh ini lemah, saudara. Daging ini lemah. Kita cenderung melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang lama. Tapi saat roh kita kuat, itu akan memampukan kita untuk kita boleh mengalahkan atau menahan yang namanya dosa-dosa ataupun belenggu-belenggu yang ada di hidup kita. Supaya hidup kita menjadi naik dan tidak pernah menjadi turun. Saudara, memang untuk mengupgrade itu perlu waktu. Gak ada yang instan saudara.
Dulu waktu saya berlatih badminton, saudara. Saya waktu awal ikut pelatihan badminton, waktu itu saya kelas 4 SD, saudara. Saya masih ingat waktu latihan pertama, ayo sini kamu ikut latihan, disuruh pemanasan. Ya, latihannya 4 jam, saudara. Latihan 4 jam, yang ada gak boleh nampel. Kalau anak kecil kan langsung, ayo main, mana koknya? Ayo tampelan sama saya. Gak boleh. Kamu harus sekarang stretching dulu. Terus setelah itu disuruh yang namanya push up. Disuruh lari keliling lapangan sampai banyak banget. Terus disuruh melakukan pekerjaan fisik, larilah, yang nanti belajar langkah lah. Belajar mukul, disuruh mukul 100 kali ya, kamu ya, mukul ya 100 kali, nggak ada koknya, saudara, nggak ada bolanya, cuma di tempat. Terus 100 kali, capek, saudara. Nanti setelah jam yang ketiga, sisa waktu 1 jam, kalau pelatihnya baik, kita dikasih kesempatan, ya kamu sekarang boleh nampel sama teman kamu atau boleh main. Itu nggak dilakukan cuman 1-2 kali, saudara. Itu dilakukan bertahun-tahun, saudara. Dan saya sebagai anak kecil saat disuruh melakukan hal itu, ini gimana sih? Orang saya ini mau main badminton, kok disuruhnya push up lagi, lari lagi. Saya bukan mau menjadi pelari, saya ini mau jago badminton. Tapi latihannya seringkali beda, saudara. Yang dijalani itu, step menuju ke sana itu beda. Dan seringkali kita menjadi bosen, kayaknya salah ini pelatihnya lah, klubnya salah. Masa saya disuruhnya lari lagi, push up lagi, squat jam lagi, lari lagi, mukul bayangan lagi, buat apa? Gitu. Nah, tapi saudara, setelah saya menjalani pelatihan itu bertahun-tahun, dan saya melihat perkembangan, oh iya ya, ternyata sekarang saya, kalau badminton, kalau dulu bola ada di mana, kejar. Ternyata untuk badminton tuh ada langkahnya, saudara. Kita nggak harus berlari kecil. Ada yang namanya langkah seperti ini. Ada yang namanya langkah seperti ini. Maju ke depan harus seperti ini. Ada langkahnya. Bukan dikejar gini. Bisa nggak? Bisa. Capek, saudara. Saudara lihat pemain internasional, ada nggak yang main badminton lari dari belakang ke depan, lari gini? Nggak ada. Ada caranya. Nah, itu yang dilatih bertahun-tahun. Sepertinya nggak kelihatan. Tapi saat kita menjalani dengan tekun, tidak menyerah, nanti kita akan melihat hasilnya. Saya baru sadar, oh ternyata pelatihku ya ngajarin aku untuk lari terus itu supaya apa? Fisik saya menjadi kuat. Sehingga kalau saat saya bertanding dengan lawan saya dan harus ada game ketiga, saya ini masih punya tenaga, masih kuat untuk melawan. Coba bayangkan, saudara, kalau fisik kita nggak kuat, ada game ketiga, yang ada capek, udah nggak kuat, nyerah deh, angkat bendera putih. Enggak, pelatih kita mau kita bisa menuntaskan pertandingan dengan kuat. Tuhan juga mau kita menuntaskan pertandingan kita dengan kuat. Tahun ini kita harus menyelesaikan bagian kita dengan kuat. Nah, jangan capek kalau Tuhan melatihnya dengan hal-hal yang kecil, sepele, mungkin gak ada hubungannya sama impianku yang sudah tak taruh tuh di awal tahun. Gak ada hubungannya, tapi percayalah setiap proses dalam hidupmu itu untuk membawa kebaikan. Nanti waktunya tiba, engkau akan melihat, wow iya ya, akhir tahun ternyata Tuhan sudah membawa aku naik setinggi ini. Nah, yang penting apa? Kita mau bayar harga untuk kita boleh mengupgrade hidup kita. Itu yang pertama, saudara. Nah, penghalang apa sih? Seringkali kita itu malas untuk berubah. Penghalang apa yang menghalangi kita untuk berubah atau mengupgrade? Karena biasanya kita ini sukanya itu kenyamanan, saudara. Zona nyaman. Orang kalau udah terbiasa, misalnya terbiasa untuk tidur, bangun siang, saudara.
Misalnya udah biasa bangun siang, bangun jam 8 gitu ya. Disuruh bangun jam 6, bisa nggak saudara? Males, ngantuk, masih ngantuk. Yang biasa bangun jam 6, terus tiba-tiba ada suara Tuhan. Kamu harus bangun jam 4 pagi, saat teduh. Malas nggak saudara? Bangunnya jam 4, aduh Tuhan, capek. Tapi kalau Tuhan nyuruh, ya belajar lakukan. Oke Tuhan, aku capek tapi aku mau. Ibu Nani pernah ngomong, Ibu Nani ini kalau bangun pagi terus. Dari dulu dia masih sekolah sudah disuruh bangun jam 12, jam 3, jam 4, sekarang pun masih bangunnya jam 4. Dibangunkan kadang kalau habis dari luar kota, weker nggak usah bunyi karena sudah kebiasaan. Jam 4, beliau pernah ngomong, aduh Tuhan capek. Tapi dia paksakan, aku mau ketemu Tuhan. Ayo, bangun, semangat. Gitu. Nah itu bayar harga saudara. Untuk ketekunan itu saudara. Seringkali kita malas untuk berubah. Ya, karena kita seringkali berkata, nggak bisa lah. Aku nggak bisa berubah. Watakku memang sudah seperti ini, nggak bisa berubah. Nah saudara, jangan seperti 10 pengintai. Seperti apa? Yuk kita mau baca, saya mau bacakan aja. Bilangan 13, ayat 31 dan 33. Tetapi ini tentang cerita pengintai ya, 10 pengintai. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, dengan Yosua dan Kaleb berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, seringkali kita melihat diri kita ini seperti belalang. Belum-belum kita sudah ngomong gak bisa. Belum-belum disuruh melakukan suatu pekerjaan yang baru, ngomongnya apa? Gak bisa. Itu bukan bagian saya. Saya keahliannya bukan di sana. Belum mencoba saudara. Tapi sudah merasa seperti belalang. Nah, ini yang harus kita tanggalkan saudara. Karena kita harus ingat kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Kalau Tuhan berkata dan menjadikan sesuatu, harusnya ke-10 pengintai ini ingat, kalau tanah yang akan diberikan oleh Tuhan, tanah Kanaan itu mendapat air dari hujan yang turun dari langit, dikatakan. Artinya apa? Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberikan. Bukan dengan kekuatan dan kebisaan bangsa Israel mereka bisa menduduki tanah Kanaan, tetapi karena Tuhan yang berperang bagi dia. Nah saudara, seringkali kita lupa untuk mencapai sesuatu itu kita harus mampu, harus bisa. Tapi kita lupa kita punya Tuhan yang memampukan setiap kita, Tuhan yang tak terbatas, Tuhan yang mampu membuat miracle di tengah-tengah kita. Kita hanya perlu apa? Percaya penuh dan kita mau berubah. Jangan anggap kita ini belalang. Kita adalah orang yang perkasa. Kita adalah orang yang dimampukan oleh Tuhan untuk kita boleh naik dan menjadi dan tidak pernah menjadi turun. Amin saudara. Pesan saya hari ini, jangan capek untuk mengupgrade hidup kita supaya kita boleh memenangkan pertandingan dengan kuat di akhir tahun bahkan sampai akhir hidup kita. Amin. Saudara, apa yang disampaikan sama Freddy tadi, ada 3 hal yang saya rasakan untuk mencapai sesuatu maksimal. Ya tadi katakan kita harus belajar untuk naik sampai mencapai maksimal. Kalau bisa tahun ini ada sesuatu hal yang perubahan dan sesuatu hal yang luar biasa. Nah, saya mulai memikirkan bahwa itu dibutuhkan apa yang dinamakan ketekunan, kesetiaan dan percaya. Ya. Tekun, setia. Kalau nggak ada percaya, percaya itu adalah sesuatu yang kita harapkan menjadi kenyataan.
Orang tekun, orang setia, tapi kalau tidak ada goalnya, percaya penuh akan janji Tuhan, ini bisa enggak nyampe. Artinya lakukan ini terus-terusan, hasilnya apa? Karena enggak ada pengharapan, tidak ada percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu menjadi kenyataan. Jadi harus ada ketekunan, kesetiaan, dan percaya penuh bahwa Tuhan pegang kendali dalam segala sesuatu. Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa. Tadi malam saya mulai merenungkan akan segala sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan untuk tempat ini. Ya. Lalu tiba-tiba Tuhan itu bicara sama saya gini, engkau tahu apa yang kejadian yang terjadi di tempat ini? Karena di tempat ini itu ada kesetiaan dan ketekunan. Ya. Saudara tahu bahwa PW yang dilakukan setiap hari di tempat ini itu tidak dimulai dari sesuatu hal yang instan, ya, tapi melalui proses. Kurang lebih mungkin 32 atau 35 tahun yang lalu, PW itu gagasan dari beberapa saudara-saudara yang pada saat itu mempunyai usaha dan ditutup sama pemerintah pada saat itu. Lalu gimana caranya untuk menjebol semuanya itu? Jadi akhirnya mereka kumpul dan setiap pagi mereka kumpul untuk berdoa. Ya. Selain itu kita ini ada pengurus yang ada pengurus laki-laki dan wanita, itu setiap hari Selasa itu kumpul pagi-pagi jam 5 untuk doa. Ya. Doa menyembah Tuhan itu dilakukan terus menerus. PW ini dilakukan terus menerus setiap pagi sampai sekarang, saudara. Itu perlu ketekunan, ya. Perlu yang dinamai kesetiaan dan percaya penuh. Banyak gereja-gereja, ya, yang ingin membuat praise and worship setiap pagi. Mereka minta kita ke sana mengimpartasikan dan sebagainya. Ya. Tapi kenyataannya ndak umur, saudara, ndak umur. Cuman paling lama setahun bubar. Ya. Nah, ada yang mengatakan mau bikin PW setiap jam 5. Saya bilang hebat. Ya, kita jam 7, mereka jam 5. Tapi cuma setahun. Lalu saya bilang, loh kok gak diterusin? Kayaknya Tuhan mengatakan sudah cukup. Saya bilang gak mungkin Tuhan ngomong cukup ya. Cuman saya dalam hati, ya itulah namanya tidak ada ketekunan dan kesetiaan. Saudara, kalau engkau mau maju, itu dibutuhkan ketekunan, kesetiaan dan percaya penuh. Apa yang Tuhan janjikan menjadi kenyataan. Akibat daripada ketekunan dan itu sampai sekarang kita melihat tempat ini bisa jadi, ya. Dari apa? Dari ketekunan, kesetiaan. Saudara sudah melihat akan bukti-bukti yang nyata dan oleh karena ketekunan, kesetiaan Tuhan tambahkan lagi. Bukan sekedar ini, tapi Tuhan tambahkan taman, ya. Bukan sekedar hanya taman, tapi ada banyak mujizat yang terjadi dari taman itu. Terus ditambah. Ini yang namanya progres, ada progres terus menerus. Dan saya percaya ini akan menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Amin. Kesetiaan, ketekunan, dan percaya penuh bahwa apa yang direncanakan Tuhan pasti jadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu ketekunan, kesetiaan dan percaya penuh kepadamu itu anugerah yang daripadamu. Tanpa anugerah daripadamu Tuhan, tanpa kemampuan yang kau berikan buat kami, apapun yang kami kerjakan akan membosankan. Apapun yang kami akan kejar tidak akan sampai Tuhan. Jikalau bukan karena kemampuan yang kau berikan buat kami. Terima kasih untuk kemampuan yang kau berikan buat kami.
Kami semua yang mendengar akan firman-Mu pada pagi hari ini, beri kepada kami roh kemampuan untuk kami dapat masuk dalam progres yang Engkau sudah tentukan sampai mencapai destiny kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami mau mendukung doa buat Bapak Presiden kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan Bapak Presiden yang baik, penuh smart banget. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Bapak, beri kekuatan, beri kesehatan, beri tetap ada dalam hikmat dan roh yang takut kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang luar biasa atas bangsa kami. Bapak, kami juga berdoa untuk pengganti yang akan datang Tuhan. Buat pemimpin bangsa dan negara kami. Engkau yang akan memilihkan yang terbaik Tuhan. Untuk meneruskan semua rencana, semua planning yang ditentukan. Sampai Indonesia menjadi Indonesia yang makmur, Indonesia yang maju, Indonesia yang menjadi percontohan. Kami percaya ya Bapak, karena semua kekayaan yang ada di bumi Indonesia itu melebihi daripada yang terjadi di benua-benua lain. Kami mengucap syukur untuk semua dan semuanya ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Saat ini Tuhan kami berdoa, berikan kepada kami daya tahan tubuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta dan kami terima daya tahan tubuh yang akan membuat daya tahan tubuh kami dapat menahan, dapat menolak akan semua virus-virus yang saat ini berkeliaran di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kekebalan tubuh, ketahanan tubuh yang berasal daripadamu. Sehingga apapun yang saat ini terjadi, apapun virus yang ada, tidak akan dapat mendekati akan tubuh jasmani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melebihi daripada segala-galanya. Apapun yang Kau izinkan terjadi tidak akan dapat mengena kami. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk segala bencana alam yang Kau izinkan terjadi. Kami berdoa untuk anak Krakatau yang sudah mulai bangkit dan mengeluarkan akan awan-awan yang panas dan sebagainya. Kami berdoa untuk gunung-gunung yang berapi Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau sendiri akan mengendalikan keadaan gunung-gunung ini. Kami percaya Tuhan, Engkau pegang kendali atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, biar terjadi lawatan di seluruh Indonesia. Kami berdoa untuk pulau-pulau di Indonesia yang akan didatangi. Biarlah Engkau siapkan hati mereka masuk di dalam lawatan, masuk dalam lawatan. Penuaian besar-besaran akan terjadi buat bangsa dan negara ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Kami percaya Kau dengar doa kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Engkau mendengar setiap doa pribadi demi pribadi yang kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, kami butuh kuasa pengurapan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu turun atas hidup kami. Biarlah mata kami penuh dengan urapan, telinga kami penuh dengan urapan.
Dan bibir mulut kami penuh dengan urapan Tuhan. Sehingga hati kami pun diurapi oleh urapan yang berasal daripadamu. Sampai apapun indera-indera kami selalu senada dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan ketegar-tegukan kami yang suka tidak taat. Engkau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hari ini tetap kami mau melakukan semua pekerjaan kami. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan bersama dengan Engkau, kami akan dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Berkati akan perjalanan kami hari ini dengan kaki kami ini Tuhan. Biarlah semua yang kami kerjakan dan jalani hari ini Tuhan, kami tahu Engkau beserta dengan kami. Terima kasih untuk semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berjalan bersama-Mu hari ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Terima kasih buat saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini.